Halo, selamat malam Cuan Troopers. Baik lagi ya dengan program T-Talks kita dari Sukor Sekuritas malam hari ini. Seperti biasa, kita akan diskusi ringan ya teman-teman ya. Jadi memang T-Talks itu biasanya adalah di hari Jumat, tapi special case untuk minggu ini karena kebutuhan dari pembicara yang kita undang malam hari ini. Jadi hari Kamis ya, tapi untuk minggu depan akan tetap seperti jadwal biasanya di hari Jumat jam 7.30 atau 8.30 ya teman-teman ya. Boleh terus pantau di Instagram Sukor Sekuritas. Oke, jadi malam hari ini teman-teman kalau misalnya udah lihat di Instagram Sukor, kita akan ngobrol dengan Kobernat 88 ya teman-teman ya. Di sini kalian pasti udah tahu nih siapa Kobernat. Tapi kalau misalnya yang belum tahu, Kobernat ini adalah pelaku pasar modal profesional, sudah cukup lama juga berada di pasar ya, market. Dan malam hari ini kita akan membahas mengenai habis pemilu nih mesti gimana nih ya. Jadi kalau misalnya kita lihat kan kemarin sehari sebelum pemilu ya teman-teman ya, IHSG merah gitu kan. Dan setelah habis pemilu kita lihat hari ini IHSG naik ya teman-teman ya, 1,3% begitu. Nah jadi tentunya kita mau nanya-nanya sama Koberat apa nih tanggapannya atau view-nya ya. Apakah IHSG naik 1,3 ini melambangkan atau mungkin menjadi representasi bahwa investor sudah tidak wait and see lagi begitu kan, atau sudah istilahnya mulai berani nih gitu ya, balik lagi masuk ke instrumen-instrumen investasi yang lebih agresif. Nah, aku juga mau ingetin nih buat teman-teman malam hari ini kalau misalkan ada pertanyaan ya seputar saham yang kalian pegang atau mungkin seputar dari topik pembicaraan kita malam hari ini begitu ya, boleh banget type aja, ketik di comment section atau mungkin di question boxnya boleh ya, nanti kita langsung tanyain sama Ko Bernard. Oke, tanpa panjang lebar lagi ya, coba kita. Selamat malam bos. Selamat malam. Akhirnya kita bisa ngobrol-ngobrol kok ya. Udah aman Kali ya ini servernya aman. kok. Kali ini aman. Iya iya Gara-gara iya iya. bahas FRI.ori kok malah jadi keblok sehari pikir saya. Untung ke bloknya cuma sehari kok ya. Jadi Aduh, aduh, aduh. bersyukur banget ya kita ya malam hari ini bisa ngobrol-ngobrol nih sama Ko Bernard. Sebelum kita mulai, aku mau say thank you dulu nih ya sama Ko Bernard Sama-sama. untuk waktunya diluangkan ya untuk Sukor Sekuritas, dan tentunya buat teman-teman kita nih yang nonton malam hari ini lewat Instagram Live begitu. Oke, jadi topik yang dipilih ini habis pemilu mesti gimana nih Ko ya. Nah, Mm-mm. jadi sebelum kita mungkin masuk ke topiknya, mungkin aku mau nanya dulu nih pandangannya Ko Bernard melihat market kita hari ini dulu gimana nih? Mungkin boleh di-share. Oke, ya yang pastinya ada euforia ya. Ya. Terlepas siapapun yang naik, ya Hmm. pemilunya bisa berjalan lancar dan kemungkinan besar ini akan jadi satu putaran. Berarti kan apa? Banyak ketidakpastian yang sudah mulai Hmm. kelihatan ujungnya gitu Hmm. kan, masalah Hmm. siapa presidennya ke depan. Dan ketika ada kepastian di sini, yang jelas apa? Berarti nego-nego politik atau nego-nego kebijakan yang selama ini ditahan, ya mungkin sekarang udah mulai bisa jalan kan. Karena kalau Hmm. kemarin kan pasti bingung tuh. Hmm. Contoh nih, semua tambang batu bara bingung masalah royalti batu bara. Mereka mau nego, mau eh, konsultasi lah Hmm. kepada pemerintah untuk merubah tentang skema royalti. Lah, Hmm. negonya ke siapa? Kan belum tahu siapa yang dinego gitu kan. Nah, kalau Hmm. sekarang kan Hmm. udah jelas semua. Jadi Hmm. harusnya masalah hurdle-hurdle yang selama ini ditunggu tentang banyaknya ketidakpastian, ya harusnya Hmm. sedikit banyak udah mulai kelihatan ujungnya. Hmm. Cuma kemarin saya juga sempat notice waktu saya live, apa yang terjadi di hari ini, sebelumnya kan kita udah expect dari kemarin, Hmm. bahwa hari ini pasti gap up, terutama big Hmm. banks. Nah, saya memang udah pesen, eh, kalau ada gap up, lakukan profit taking. Hmm. Seperti itu. Ya 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 ya. Jadi, dan kita lihat hari ini juga sebetulnya trennya sama ya.
Hari Hmm. ini naik kencang, terus mulai dari sesi 2 itu orang udah banyak yang private taking ya. Jadi kelihatan udah mulai Hmm. agak tertekan lah marketnya di sesi 2. Seperti itu. I see. Jadi kalau misalnya untuk besok nih, kok misalnya hari terakhir lah ya di pekan ini gitu, Mm-mm. ekspektasi atau proyeksi Kobernat kira-kira besok IHSG akan ada koreksi tipis kah? Atau mungkin bisa melanjutkan lagi nih Kalau menurut kenaikan? saya mungkin besok marketnya akan sedikit bosen ya. Koreksi Hmm, tipis, sideways, nggak akan ada ya. pergerakan yang berarti, kecuali memang Hmm, beberapa saham yang memang ada breakout ya di hmm, hari ini. Dan breakoutnya itu bertahan sampai penutupan sesi. Nah, itu baru bisa hmm. diharapkan tuh untuk besok. Jadi, bukan perkara sentimen pilpres aja, tapi memang murni emiten ini breakout seperti itu. Oke, I see, I see. Oke, thank you banget kok Bernard untuk jawabannya ya. Jadi mungkin di recap sedikit nih buat teman-teman mungkin ada yang baru join juga gitu ya. Jadi hari ini tuh euforia lah ya kok ya, bisa dibilang gitu Betul, juga ya. Dari investor lokal bahkan mungkin asing juga gitu ya betul, melihat betul, bahwa deal-dealan dengan pemerintah itu sudah mulai kelihatan lah ya ujungnya ya betul, kok ya. Jadi sudah betul, jelas bukan jelas juga sih bisa dibilang potensinya siapa orang yang dipilih yang akan menjadi presiden itu sudah mulai semakin jelas begitu ya jadi perjanjian-perjanjian kerjasama dan sebagainya juga mungkin semakin kuat juga gitu ya jadi mungkin itu direfleksikan dengan mungkin IHSG kita hari ini gitu ya kok ya bisa dibilang betul, oke. betul. Nah, kalau misalnya itu kan kita ngomong dari pemilu aja nih kok gitu kan. Kadang-kadang kita mungkin terlalu fokus banget sama capres cawapres gitu ya. Tapi ternyata ada juga kan sentimen-sentimen global yang terjadi nih kok. Kira-kira kalau misalnya dari Ko Bernard sendiri ada nggak beberapa sentimen global di luar obviously ya di luar pemilu kita yang mungkin tetap menjadi perhatian Ko Bernard juga nih kira-kira yang mungkin bisa di-share juga sama teman-teman yang nonton malam hari ini supaya mereka juga mulai bisa belajar mengikuti berita-berita yang berkembang juga nih secara Oke, global. Hmm. oke. Jadi mungkin kalau Joe amati tanggal 13 ya, itu kan Ya. rilis data CPI dari Amerika. Dan rilis Ah. data CPI ini kan sebetulnya memiliki nilai konsensus CPI year on year di 2,9. Hmm. Walaupun pada bulan lalu itu 3,4 dan ternyata realisasinya 3,1, sebenarnya 3,1 ini not bad. Hmm. Tapi ekspektasinya yang berlebihan untuk pecah dari 3%. Nah, di sini korelasinya apa? Korelasinya adalah dengan overconfidence dari pelaku pasar yang menargetkan cut rate itu setahun 8 kali, 7-8 Hmm. kali. Nah, ini yang menurut saya dari awal ekspektasinya berlebihan karena bagi saya ini higher for longer ini masih akan terus berlanjut dan kalaupun Hmm. memang kita tahu tahun ini kemungkinan besar akan ada pemotongan rate dan bagi saya pemotongan rate yang paling masuk akal di tahun ini itu paling 3 maksimum 4 kali. Jadi kalau Hmm. ada ekspektasi 7 sampai 8 kali sebetulnya yang salah ini bukan masalah Fed-nya tidak jadi cut rate tapi mungkin Hmm. ekspektasinya yang terlalu berlebihan, overconfidence gitu kan. Sehingga kemarin begitu data CPI keluar, ternyata masih di atas 3%, walaupun itu Hmm. juga udah lebih bagus ya dari 3,4, ya Hmm. akhirnya US 10 years treasury yield-nya lompat drastis dari 3, menjadi 4,4 dan dolar indeksnya juga naik drastis ya dari yang udah terkoreksi di 102, tiba-tiba naik sampai ke 104, ya. Sebelumnya kan 102, 103, sampai 104,8 tertinggi kemarin. Itu tinggi sekali sih Hmm. lonjakannya ya itu karena market melihat oh ternyata ya memang nggak masuk akal untuk terjadi cut rate dalam waktu dekat. Ya. Apalagi yang diekspektasikan kalau 7-8 kali itu berarti Fed meeting akhir bulan ini Joe itu harusnya udah ada keputusan untuk cut rate. Hmm. Jadi itu pasti tidak akan terjadi sih. Ya, ya, ya. Ya, ya, Seperti setuju itu. ya sama Ko Bernard. Berita yang aku dengar juga memang kayak dari Jerome Powell juga sendiri bilang chances lebih besar untuk tidak diturunkan sekarang karena mereka masih menunggu data inflasi atau apa gitu kok ya kalau nggak salah kan ya. Ya mereka Jadi data driven.
Jadi Oh mereka ya, sekarang ini konsepnya data driven. Jadi mereka tidak akan terburu-buru untuk ya. menurunkan suku bunga sampai mereka merasa bahwa benar-benar dari segi data bisa dipertanggungjawabkan bahwa Hmm, inflasi ini sudah dapat terkendali mendekati target ya. mereka. Seperti Oke. itu. Oke. Thank you banget nih kok informasinya. Nah, buat teman-teman Cuan Troopers nih yang nonton mungkin kan ada yang baru juga nih kok ya, masih belajar-belajar juga gitu ya. Pengen mungkin dijelaskan lah sama Ko Bernard nih secara simpelnya. Kalau misalnya ada higher for longer nih ya, dalam artian memang Fed rate itu untuk in the near time belum akan dipangkas. Ini apa artinya kok kira-kira sama pasar modal kita? Apa dampaknya sampai istilahnya hal ini terus diperbincangkan gitu di Oke, dunia pasar modal gitu. sebetulnya higher for longer ini kan sebenarnya udah kita predik dari akhir tahun lalu ya, Ya, jadi waktu kita terakhir live juga kan saya udah sampaikan. Nah, ya. implikasinya apa sih kalau kita memang higher for longer? Ingat, gap antara US Treasury yield dengan gap government bond Indonesia ini yang akan menimbulkan inflow atau outflow. Semakin jauh Hmm. gapnya antara surat hutang kita dengan surat hutang Amerika, kita lebih tinggi, Amerika semakin lama semakin lebih rendah, itu pasti kita akan inflow. Hmm. Dan sebaliknya, kalau gapnya semakin kecil, kita pasti akan outflow, seperti yang terjadi tahun lalu, gitu kan. Nah, apa yang terjadi dari bulan Desember sampai Januari, kita ada major inflow. Hmm. Karena apa? 10 years US Treasury yield itu mencapai level terendahnya 3,78%, Jo. Hmm. Di mana government bond Indonesia dalam numerasi rupiah masih di sekitar 6,4 6,5% Hmm. dan untuk US dollar juga masih relatif tinggi ya, masih 5% lebih gitu kan. Hmm. Nah, ini yang menyebabkan market bereaksi dan mencari apa ujung-ujungnya market ini? Return yang optimum, yaitu Hmm. return dengan certain risk yang bisa mereka terima. Oh ya, kalau dengan spread yang sekian lebar ya mereka merasa Indonesia ini seksi. Sehingga Hmm. inflow itu masuk ke Indonesia, baik ke surat hutang maupun ke pasar ekuitas kita. Seperti itu. Hmm. Nah, ini yang terjadi. Itu karena waktu itu market mengekspektasikan cut rate terjadi 7 sampai 8 kali sehingga ekstrim. Hmm. US Treasury yield-nya turunnya ekstrim. Nah, sekarang dijedotkan dengan kenyataan, dihadapkan dengan kenyataan bahwa ini nggak akan se ekstrim itu loh. Hmm. Baru US Treasury yield-nya mencari equilibrium baru. Ya, mungkin di level 4,2, 4,3. Kalau 4,4 ini juga ekstrim lah. Menurut saya ini respon sementara lah Hmm. atas data yang kemarin. Tapi equilibriumnya mungkinnya 4,2 lah. Nah, dengan ada mulai higher for longer, berarti gap antara surat hutang kita dan surat hutang Amerika ini kan kemungkinan juga akan terjaga dalam spread yang cukup stabil dan cukup lama. Nah, ini mungkin yang akan menjadi ganjalan untuk further inflow ke Indonesia. Seperti itu, Jo. Hmm. Oke. Wah, ini enak banget ya kalau dijelasin sama Ko Bernard nih ya teman-teman ya. Jadi supaya kita lebih memahami ya, mengartikan sentimen-sentimen global yang terjadi dan apa implikasi atau dampaknya terhadap pasar modal kita. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Ko Bernard, teman-teman Oke. di sini aku mau bagi-bagi buku Art of Investing ya. Jadi buat kalian mungkin di awal tahun ini yang ada mulai New Year's resolution-nya itu mulai belajar baca buku lagi ya, mulai rajin lagi baca buku. Di sini aku ada buku tentang investing ya, tentang investasi. Kalian bisa belajar sama pelaku-pelaku profesional pasar modal yang tentunya bisa kalian ambil ya insight-nya. Aku mau kasih 3 buku buat kalian yang nonton malam hari ini. Yang kalian lakukan hanya cuma butuh screenshot aja ya, screenshot obrolan kita malam hari ini dan tag Sukor, tag IG-nya Ko Bernard, dan jangan lupa masukin caption apa yang kalian dapat dari Ko Bernard malam hari ini ya, bisa apa aja nih. Ya, jadi hanya buat 3 pemenang ya, jangan ketinggalan. Mau tuh ada yang mau bukunya. Ya, jangan lupa ya, screenshot. Habis itu tag Sukor, tag Ko Bernard, sama masukin captionnya. Ya, nanti aku pilihin ya. Oke, kita lanjut nih Ko. Ya, Siap. ya jadi
mungkin pertanyaannya sekarang kan pemilu udah mulai kelihatan lah ya kok ya dari berita-berita quick count dan sebagainya. Kalau misalnya kita mau mengambil aja lah ya asumsi dengan quick count yang sudah terjadi, presidennya siapa dan sebagainya gitu kan. Kita juga sudah membahas mengenai sentimen global tentang the Fed. Menurut Ko Bernard nih untuk di Q1 IHSG kita nih di pasar modal, sektor yang paling menarik kira-kira apa nih kau yang mungkin bisa dibilang menjadi pilihan lah gitu kan. Kalau aku sih ngelihatnya di berita-berita yang aku baca dan sebagainya, bahkan investor asing juga kayaknya lebih prefer banking gitu ya kok ya kalau aku lihat ya. Bahkan kayaknya sebelum pemilu kemarin banyak yang parkirin asetnya kayaknya ke banking. Aku nggak tahu ya, tapi mungkin secara personal mungkin kiranya kayak sektornya lebih resilient aja gitu ya. Waktu sebelum pemilu itu kan kayaknya banyak ketidakpastian gitu, mungkin lebih prefernya pivotnya ke banking. Tapi kalau misalnya dari Ko Bernard sendiri ada tanggapan nggak nih kira-kira di Q1 ini sektor-sektor apa yang bisa mulai diperhatikan nih sama teman-teman cuan troopers mengingat pemilu kita sudah mulai jelas juga. Oke. Sebelumnya saya mungkin mau jelasin dulu kenapa kok banking ini Nah, menjadi primadona 2 bulan terakhir. boleh boleh. Karena gini, market cap kita itu 60% terdiri dari Big Four Banks. 60%. Hmm. Jadi BCA, BRI, Mandiri, dan BNI ini tuh mendominasi IHSG seperti itu kan. Hmm. Sehingga kalau ada fund indexing itu pasti belinya akan prorata terhadap four big banks ini dulu. Yang lainnya Hmm. tetap prorata lah. Top 10 itu pasti prorata. Cuma karena porsinya ini terlalu timpang, jadi four big banks ini pasti jadi sasaran utama ketika ada Hmm. inflow masuk ke fund yang indexing. Nah, kita tahu inflow ini terjadi kencang di bulan Desember dan Januari. Nah, Hmm. otomatis kalau inflow ini biasanya kan pasti ke fund indexing dulu, passive fund. Nah, pasti yang dihajar oleh passive fund ini ya big banks dan Hmm. saham-saham top 10 lainnya, Telkom gitu kan. Hmm. Nah, dari sini kita tahu bahwa big banks ini adalah proxy inflow. Nah, pertanyaannya, apakah kita tetap akan melakukan inflow sebesar ini, ataukah akan rehat dulu? Hmm. Dan pertanyaan yang berikutnya, apakah porsi big banks dalam portofolio passive fund ini overweight atau Hmm. tidak? Dengan kenaikan harga yang sudah terjadi secara signifikan selama 2 bulan terakhir ini. Karena Hmm. apa? Kita tahu peraturan fund di Indonesia untuk satu barang itu kita nggak boleh lebih dari 10% ya. Jadi Hmm. itu ada ketentuannya. Jadi kalau memang lebih dari batas yang dimiliki, jadi nggak boleh lebih dari 10% nominal fund atau 5% dari market cap gitu kan. Hmm. Nah, kalau ini dilewati ya berarti artinya apa? Mereka harus trimming. Mereka Hmm. harus mengurangi porsi mereka untuk menyesuaikan dengan aturan yang ada di Indonesia tentang fund. Hmm. Nah, kalau harganya naik kenceng ya pasti mereka akan ngurangin bobot. Ketika nanti harganya turun, proporsinya udah berkurang ya mereka pasti akan mencoba membalancekan lagi porsi dari portofolio mereka. Nah, jadi prinsipnya satu, kalau kita masih percaya akan ada inflow di Indonesia, ya big banks pasti akan tetap menjanjikan. Hmm. Tapi ini tergantung lagi dengan horizon investasi kita Ya. ya. Kalau kita punya horizonnya trading, ya kalau dalam waktu-waktu dekat ini ya bagi saya kita bisa sell dulu untuk reakumulasi pada posisi yang tepat. Tapi kalau Hmm. kita punya view katakanlah, oh saya mau big bang sampai tahun depan, ya udah buy and hold aja. Kemungkinan besar juga Indonesia tahun ini setelah katakanlah pemilu beres, setelah mungkin Amerika selesai pemilu, itu inflow kemungkinan besar juga pasti akan masuk ke kita setelah Fed akhirnya menurunkan suku bunga. Itu kita pasti masih akan mendapatkan inflow karena apa? Growth kita masih cukup seksi di Hmm. level Asia. Hmm. Jadi bukan hanya ASEAN ya, di level Asia. Growth kita Asia ini ya. cukup seksi. Jadi kalau boleh dibilang kita ini berebut flow hanya dengan India. India ini Hmm. growth-nya tahun lalu 7,1%. Kita 5, sekian persen. Cuma India ada downside karena dia mitra dagang utama Cina, di mana Cina ini kan
sedang batuk ya, sedang tidak baik-baik Hmm. saja. Hmm. Dan karena India dan China ini mitra dagang utama, sehingga segala penurunan ekonomi di Cina akan mempengaruhi penurunan ekonomi di India. Hmm. Jadi Iya. ekspektasinya tahun ini India mungkin sekitar 5,9 sampai 6,1%. Sedangkan Indonesia, kita hubungan dengan China itu sebatas ekspor komoditas, di mana komoditas ini juga Hmm. basic necessity. Mungkin nominal akan sedikit menurun untuk ekspornya, tapi itu Hmm. juga tidak akan major terhadap GDP kita. Karena apa? GDP kita masih 60% dari konsumsi. Hmm. Net ekspor kita dari komoditi juga udah terkoreksi dari 2022 ke 2023 gitu kan. Jadi harusnya udah nggak akan banyak bergerak. Nah, Hmm. tinggal dari paslon yang terpilih ini, memang kan banyak kebijakan-kebijakan yang saya baca banyak cenderung untuk boosting ke arah konsumsi. Hmm. Nah, kalau ini memang bisa diimplementasikan dan dieksekusi dengan tepat, ya sumber dari pertumbuhan GDP kita yang akan membuat kita mungkin bisa balik ke 5,4-5,5%, ya pasti di-boosting dari konsumsi. Seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan saya akan confidence kalau kalian punya timeline setahun, ya udah nggak apa-apa. Kalian buy and hold big banks, itu is okay. Bagi yang belum punya, mau masuk, cari dulu posisi lah. Ingat, saham itu nggak selamanya naik, ada namanya faktor volatilitas gitu kan. Hmm. Jangan asal nabrak juga, walaupun kita tahu, oh bigger picture-nya ini inflow, ini kemungkinan naik. Tapi kan kita nggak tahu kalau ternyata dia koreksi dulu. Dan Hmm. kemungkinan besar ya pasti koreksi dulu gitu kan. Karena kita tahu, saya sendiri paham bahwa ini pasti fund banyak yang mulai overweight. Hmm. Pasti mereka trimming, seperti Iya. itu. Oke, thank you banget kok Bernard jawabannya ya. Ini menjawab juga nih pertanyaan dari Cuan Troopers dari Christian Budi. Sudah terlambatkah untuk masuk ke for big banks gitu ya? Jadi tadi kalau dari Bernard better cari posisi ya. Kalau misalnya kita lihat ya gitu ya, mungkin gak usah harus Nggak asal terburu-buru juga nabrak ya kok lah. ya. Benar, Iya, benar. betul, betul. Jadi Kalau mau istilahnya nyicil juga boleh lah buy untuk on sekarang kan. weakness. Ya istilahnya buy Ah, on weakness. ya, ya, Jangan ya, asal nabrak. Kalau ya. nggak tahu weaknessnya di berapa, join warga 88. Nah, sih. Gimana kok cara joinnya gimana kok? Cukup buka akun di Sukor Sekuritas, Hmm. nanti tinggal masukin kode salesnya sesuai dengan yang terdaftar di IG saya highlight di story saya, dan dengan minimum AUM 50 juta dan aktif trading. Seperti itu. Nah, nih buat teman-teman ya. Kalau misalnya kalian masih penasaran dulu, pengen cek-cek, aku saranin follow dulu nih IG-nya Ko Bernard nih. Ko Bernard suka banget story-story ini ya mengenai saham-saham rekomendasi dan aku pengen banget guys ikutan juga, cuma nggak dibolehin sama Ko Bernard tadi ya udahlah ya, nggak apa-apa. Oke, oke, oke. Thank you ya Ko untuk penjelasannya tadi. Sekarang mungkin kita mau coba lompat nih ke pertanyaan-pertanyaannya teman Cuan Troopers ya Ko ya. Nah, tapi Mm-mm. sebelum kita ngambilin pertanyaan dari teman-teman kita malam hari ini yang lagi nonton, aku mau ingetin sekali lagi ya teman-teman, jangan berkecil hati. IG Live ini di save ya. Akan ada recordingnya, jadi kalian tinggal ke Instagramnya Sukor Sekuritas saja setelah live ini. Nanti kalian bisa nonton dari awal. Kalau misalnya kalian tadi nontonnya di tengah gitu ya, atau mungkin terlambat sedikit. Dan aku juga mengingatkan sekali lagi, malam hari ini akan ada buku Art of Investing ya. Ini bukunya dijual guys ya di toko buku. Tapi aku mau ngasih bukunya secara gratis buat kalian malam hari ini. Hanya untuk 3 orang aja. Tapi ya, hanya untuk 3 orang yang mau untuk screenshot Instagram live ini, tag Sukor Sekuritas, tag Instagramnya Ko Bernard, dan masukin caption apa yang Ko Bernard bilang atau pelajaran yang kalian dapat dari malam hari ini. Oke, kita ambil pertanyaan dulu nih Ko. Ada yang nanya dari awal, dia udah nanya duluan nih tadi nih. Dari Hendro 96, dia nanya, Ko sektor properti, wah nih SMRA, Oke. BSD, etc. apakah akan jalan tahun ini? Terlalu murah sektor properti. Nah, overall gimana nih kok Berat tanggapannya mengenai sektor properti di tahun 2024 ini? Oke. Kita tahu lah kalau sektor properti ini memang murah, terutama Hmm. BSD itu kurang murah apa itu? PBV-nya 0,6 ya, itu sangat murah sekali. Dan CTRA
mungkin tidak semurah BSD, tapi saya melihat CTRA ini yang berpengaruh adalah faktor sales growth-nya. Sales growth-nya luar biasa. Karena apa? Ya kita tahu lah properti saat ini yang laris ya yang di luar pulau akibat dari properti akibat dari komoditas booming. Sehingga CTRA sebagai raja properti luar pulau ya reflect ya result-nya seperti itu. Nah, masalahnya apakah akan jalan tahun ini atau enggak? Ya, kemungkinan besar bagi saya properti ini akan jalan. Tinggal menunggu momen untuk cut rate-nya. Cuma saya sendiri punya kuda hitam nih selain SMRA, BSDI, CTRA. Ini yang selalu sering saya sampaikan. Sebetulnya teman-teman ini lupa bahwa ada satu proxy properti yang sangat bagus, yaitu bank yang kasih kredit ke propertinya. Nah, dalam hal ini itu BBTN. Hmm. BBTN ini istilahnya major produknya itu KPR. Dan selama Hmm. ini memang BBTN banyak terlilit dengan bad debt, dengan NPL, terutama sejak Hmm. COVID ya. Apalagi yang menengah bawah itu untuk restructure berat gitu kan. Yang Hmm. menengah atas malah lebih gampang untuk restructure selama COVID. Nah, dari kondisi downside yang ada, ini mereka udah mulai berbenah. Mereka udah mulai berbenah, mereka udah mulai bisa jual NPL yang macet-macet itu entah melalui cesi atau jual aset. Ini mereka udah dapat izin. Sehingga apa? Mereka punya CKPN, cadangan modal untuk bad debt ini kan juga udah mulai turun ya. Jadi Hmm. ya menurut saya sih ada potensi yang bagus dari BTN. Dan di satu sisi kita juga tahu bahwa ada wacana bahwa BTN ini akan mengakuisisi Muamalat. Nah, Oh. kenapa menarik? Muamalat ini itu memiliki dana paling murah dari semua bank yang ada. Hmm. Tapi dia nggak bisa lending. Dananya dari mana? Yaitu dana BPKH, dana haji. Itu dana Hmm. yang sangat murah, tapi Muamalat capcay untuk lending. Muamalat nggak bisa lending. Hmm. Sedangkan BTN saat ini lendingnya bisa, lendingnya dia udah mulai kenceng lagi, dia udah mulai kerjasama juga bukan hanya dengan perumahan rakyat, tapi juga dengan Ciputra, dengan Pak Kuwon, itu dia juga udah mulai ada kerjasama. Dan di sini kekurangan dari BTN itu adalah apa? Kekurangan likuiditas. Hmm. Fundingnya susah. Nah, kalau dia bisa klop sama Muamalat, fundingnya itu dari duitnya Muamalat, lendingnya dari BTN, itu seksi sekali itu. Hmm. Itu pasti dia bisa growth-nya bisa kembali ke pace seperti pada periode-periode sebelumnya. Dan ingat, di salah satu program cepat dari Paslon 2 itu adalah menyediakan rumah yang terjangkau bagi Gen Z dan milenial. Bayangan saya, ini kayak program tahun 80-annya Pak Harto tentang perumahan BTN. Perumahan kecil-kecil Hmm. pasti BTN selaku Oke. bank negara yang memang berkecimpung di situ. Nah, ini satu wildcard yang orang jarang sadar dan harganya juga masih murah. Dan ini posisi yang pas banget karena dia dari posisi yang terpuruk dan ini mulai turnaround seperti itu. Hmm. Oke, oke. Siap, siap. Jadi ini ya penjelasan untuk sektor properti dari reviewnya Ko Bernard, dan tadi juga ada dikasih saham nih yang mungkin teman-teman bisa perhatikan ya tadi dari saham BBTN begitu ya. Apalagi kalau misalnya bisa sama muamalat itu akan cukup seksi ya Ko ya. Jadi ini Betul. mungkin bisa diperhatikan ya untuk sama teman-teman semua. Oh tadi ada yang nanya juga kok BBTN targetnya berapa? Emang ada targetnya kok untuk BBTN atau? Kalau target itu ikuti aja dengan resultnya dia. Kalau terlepas dari target fundamental ya kalian lihat secara teknikal lah. Kalau pada saat posisi sekarang dia ini kan baru breakout. Dia ini Hmm. baru bisa pecah 1280. Nah, ini kan pasti dia nggak akan langsung jalan ke next resistance kan. Di sini Hmm. pasti kan dia ada namanya pullback after breakout. Nah, kemungkinan dia pasti akan retest ke area breakoutnya dia di 1280. Mungkin dia akan, sorry, 1380. Mungkin dia akan buat jarum-jarum sedikit di 13.5 sampai 13.8, yaitu manfaatkan untuk entry. Hmm. Next-nya kemana? Next-nya
Kalau kita ngomong panjangnya ya bisa ke 15-10. Cuma itu kan nggak instan ya, butuh proses. Dan kita harus selalu sedia dengan trading plan. Jadi kalau kita masuk sesuatu, kita tahu entry-nya berapa, kita tahu target TP-nya berapa, tentunya kita juga harus jangan lupa ikuti dengan SL ataupun TS. Seperti itu. Oke, udah dijawab ya tadi buat teman yang nanyain. Mungkin kita lanjut lagi nih kok. Ada pertanyaan mengenai, tadi aku juga mau nanya ini nih, what do you think nih untuk di tahun ini kira-kira, Ko? Oke, Gimana nih Ko untuk sektor ini kira-kira? oke. Saya kan bullish di oil ya, seperti yang sesi lalu kita live bareng. Hmm. Nah, kalau oil ini bullish, pasti energi pengganti oil, coal itu sedikit banyak akan terdongkrak. Ya, walaupun tidak akan sampai 400 ke atas, bahkan 200 ke atas pun belum tentu gitu kan. 200 ke atas Hmm. saja belum tentu. Jadi kemungkinan sebulis-bulisnya coal ya antara 150, 180, it's a good price gitu kan. Jadi kalau tanya coal gimana, ya coal nggak akan balik ke 50. Dan tapi coal juga nggak akan balik ke 400. Seperti itu. Hmm. Nah, key-nya untuk perusahaan-perusahaan coal ini apa? Dalam kondisi sekarang, bisa nggak mereka memberikan result yang konsisten, EPS yang konsisten? Karena ketika mereka bisa memberikan EPS yang konsisten, berarti dividen mereka akan cukup bagus tahun ke tahun, sehingga discount rate-nya nggak akan gede. Kenapa sih kok coal ini selalu discount rate-nya gede dibandingkan dengan PI 2 atau 3? Karena result-nya tiap tahun itu sangat fragile. Hari ini EPS bisa 16.000, tahun depan EPS bisa 8.000 gitu kan. Nah, ini yang menyebabkan diskon rate-nya begitu besar. Tapi kalau misalkan harga coal-nya stabil, EPS bisa terpredik mungkin tahun ini 8.000, tahun depan 8.300, 8.500. Nah, itu artinya apa? Kita bisa memasukkan coal sebagai salah satu dividen stock dengan Hmm. discounted rate yang tidak terlalu besar. Sehingga Hmm. mungkin dari PI 23 coal akan bisa diperkirakan di PI 45 gitu kan. Nah, ini kan yang Hmm. kita harapkan kan. Kalau dia bisa mendapatkan result yang stabil ya pasti PI-nya akan adjusted gitu kan. Tapi kalau harganya naik turun capcay, resultnya naik turun capcay, ya pasti orang pasti akan discounted resultnya terus. Pasti nggak akan bisa diperkirakan dengan PI lebih dari 3. Pasti Hmm. berat. Seperti itu. Oke, jadi yang nanya Ko udah dijawab ya tadi, nih dapur saham sama Ko Bernard. Oke, Ko Bernard kita lanjut lagi ya Ko ya. Masih aman ya? Siap. Aman. Aku lihat Ko Bernard pakai fix nih, cepat sembuh ya Oh, Ko ya. enggak. Kayaknya lagi kurang enak badan Kalau nih. ini memang ini jimatnya ini supaya bisa mikir. Wah, ini jimatku ini kok. Supaya ISG-nya lanjut hijau terus. Asik. Oke. Saya kalau nggak ada yang di Oke, stat-stat gini nggak bisa mikir nanti. oke. Ini kita mungkin pertanyaan ini deh kok. Ini agak mundur dikit nih karena kita udah bahas dua-duanya. Tapi mungkin good juga nih buat teman-teman John Troopers yang mungkin penasaran nih, ya kan? Ya, Ada nggak sih kok korelasinya nih the Fed yang higher for longer sama sektor properti kita nih mungkin yang masih belum dapat panggung lah kira-kira. Ada nggak sih korelasinya kok? ada. Pasti ada. Karena sebagian besar orang yang invest di properti itu kan berharap dengan penurunan rate, properti ini kan pasti lebih semarak ya. Tapi jangan lupa juga, sebetulnya market real properti saat ini yang terjadi itu semua wait and see masalah pilpres juga. Hmm. Karena apa? Di Indonesia sendiri kita tahu properti itu bukan investasi yang liquid dan nominalnya cukup gede. Ini kita ngomong yang Hmm. properti sebagai aset investasi ya, karena kalau kita ngomong properti sebagai end user, ya itu sebetulnya dari trio kuek-kuek itu sekarang sebagian besar marketnya sebagai aset investasi gitu kan. Nah, kalau kita mau investasi ke aset yang tidak liquid dalam jumlah besar, kita kan pasti menunggu sesuatu yang lebih pasti. Ya, at least kondisi politiknya untuk 5 tahun, 10 tahun ke depan kita berharap udah ada yang bisa kita pegang. Nah, saat ini at least kita kan udah tahu bahwa kondisi politiknya cukup stabil, pilpres cukup oke. Nah, harapannya dari sini orang yang kemarin nahan untuk beli properti sebagai aset investasi mulai berpikir untuk diverse portfolio mereka ke aset-aset properti ini dan tentunya pasti Hmm. akan
berimbas positif ke angka penjualan dari emiten-emiten properti ini, terutama trio Kwek-Kwek tadi gitu kan. Dan kalau boleh dibilang, penurunan suku bunga itu lebih ke arah sentimen, Jo. Nah, Karena apa? Kita tahu di Indonesia, KPR saat ini itu tidak se ekstrim seperti di Amerika. Amerika selama hmm, kenaikan suku bunga dari near zero sampai 5%, itu KPR di Amerika sampai 8% gitu kan. Sedangkan hmm, kan di Indonesia mau suku bunga berapapun itu KPR BCA promo juga masih range-nya sama terus dari 2 tahun lalu sampai sekarang gitu kan. Kalau hmm. untuk rumah baru range-nya 5 sampai 6%, kalau rumah second sekitar 6,5 sampai 7%. Sebetulnya nggak gerak lama karena nanti begitu rate turun pun saya juga ragu mereka akan kasih rate yang jauh lebih murah. Ya, Kemungkinan ya. besar juga enggak gitu. Kalau naik mereka buruan naikin, kalau turun juga belum tentu mereka turunin. Tapi yang jelas deposit rate mereka akan turunin gitu kan. Jadi ya gimana-gimana big banks kita itu pasti tetap berkuasa karena mereka punya net interest margin yang paling gede di antara bank-bank lain di dunia seperti itu. Jadi kalau nyambung pertanyaan ya sedikit banyak ada pengaruhnya. Tapi itu lebih ke arah faktor sentimen dan euforia. Tapi secara fundamental sendiri sebetulnya memang eh, sales dari perusahaan properti ini udah bagus, tinggal flow-nya aja. Nah, mungkin flow Hmm. ini yang butuh trigger dari euforia itu sendiri supaya fund berani genjot duit gede dan retail berani masuk seperti itu. Oke, wah ini insightful banget ya teman-teman ya. Jadi memang tadi kalau dari Kobera sendiri bilang bahkan ada yang udah dihitung murah juga ya, BSD kan dari market salesnya juga Betul, angkanya bagus, cuma mungkin memang belum ada flow aja begitu ya. Jadi betul, mungkin buat betul, orang betul. yang sabar-sabar juga atau mungkin yang nggak sabar mungkin ya belum aja sih, belum ke sektor properti lah begitu. Oke, Betul. Kalau merasa uh, bukan jiwanya untuk menunggu sekian lama iya. momentum, ya jalan-jalan dulu ke yang lagi in. Nanti kalau udah ada flow baru masuk, ya otomatis risknya apa? Nggak bisa dapat harga yang mungkin semurah pada waktu lagi sideways kan gitu kan. Betul, betul. Nih kok ada yang nanya nih, Sukor sales referralnya untuk Kobernat apa nih? Kayaknya mau ikutan ya sama Kobernat nih. Itu ada di highlight IG saya, jadi tinggal diklik aja udah ada linknya langsung. Ya, boleh dicek ya teman-teman ya Instagramnya Kobernat. Oke. Kita lanjut lagi nih kok. Tadi ada yang nanya, oh pas banget tadi ada yang nanya mengenai sahamnya Pak PP nih, gimana nih kok? Mungkin Oke. udah nggak terlalu ramai dibicarakan seperti dulu begitu kan, tapi mungkin masih ada yang megang nih sahamnya, gitu kan? Nggak tahu Ya, nyangkut nggak tahu istilahnya cuan lah gini ya. kalau Tapi saya nyebut Joe, papiku bukan papiku yang dulu lagi gitu kan. Jadi ya, ya. ya kalau menurut saya trigger terutama masalah kenapa kok papi ini lagi loyo, cuan ini kan keluar MSCI ya, ya dari small cap MSCI di akhir bulan, ya otomatis itu akan menjadi trigger sell orang duluan sebelum MSCI-nya rebalancing di akhir bulan karena orang takut nanti kalau MSCI-nya buang udah habis malah ARB berjilid-jilid malah mereka tidak bisa jual gitu kan. Jadi akhirnya mereka front runner untuk buang duluan. Nah, ini yang menyebabkan sedikit gempa ke saudara-saudaranya. Hmm. Petro lah, TPIA lah, Brand lah, BRPT lah. Cuma ini ada satu good news buat yang di warga 88 yang hari ini ngikutin saya spek beli cuan. Nah ini, Ah, cuan tatonya udah lepas. Ini tadi saya itu udah ngajakin, ayo guys, kalau kalian punya brave heart, belilah cuan di ARP. Yang penting kalian siap untuk cut loss. ah. Dan ternyata ini namanya rezeki anak soleh, tatonya lepas. Ini yang teman-teman jeli, ini juga deket area support pentingnya dia di 5875, 59. Jadi ya kalau kita mau coba-coba judi dikit, ya ini namanya masih diberkati ya ternyata tatonya hilang. Jadi kemungkinan besok papiku akan menjadi papiku yang dulu lagi gitu kan.
Oke, oke. Wah, ini menarik nih ya teman-teman ya. Kita ngobrol-ngobrol gini ya dapat saham rekomendasi. Tapi tetap disclaimer ya teman-teman ya. Tetap disclaimer Oke, on. eh, kita lanjut lagi kok ya. Pertanyaannya boleh ya kok ya. Masih Ya, semangat kan? aman. Oke. Ini Gaspol. ada yang nanya nih kok. Mengenai mobil listrik BYD nih kok. Sudah menjadi ancamankah bagi ASI? Apakah ASI masih bagus sebagai saham investasi? What do you think nih kok Benan? Oke. Jadi gini, kalau ada teman-teman yang menganggap BYD sebagai ancaman bagi ASI, BYD itu sebetulnya target jualannya berapa sih? Terus katakanlah nih, target jualannya dia itu udah menggerus katakanlah 5% market share dari ASI. Infrastrukturnya untuk mobil listrik emang udah mencukupi untuk mensupport penjualan BYD yang ditargetkan menggerus target market share-nya ASI. Kalau jawabannya belum, ya berarti apa? BYD mau genjot jualan pun infrastrukturnya belum mendukung, gitu kan? Nah, kalau infrastrukturnya belum mendukung, dia mau jualan berapa banyak? Mau ngalahin market share-nya si Toyota, mau ngalahin market share-nya si Daihatsu, goyang sih, tapi mungkin 1-2% kasih lah. Tapi apakah itu akan menggoyang income ASI secara keseluruhan di segmen otomotif? I don't think so. Nah, kalau masalah ASI apakah bagus sebagai saham investasi atau enggak, saya malah ngelihatnya gini, ASI 40% income-nya dari United Tractor. Hmm. Dan kondisi United Tractor sekarang itu cukup murah. Kecuali ASI di 4.800, nah saya pilih ASI-nya. Tapi kalau kondisi sekarang, ASI masih di atas 5.000, ya mungkin United Tractor-nya sedikit lebih seksi saat ini. Hmm. Seperti itu. Ya, ya. Oke, thank you banget kok Bernard untuk jawabannya ya Sama-sama. mengenai BYD dan ASI ya, karena ini sempat banget dibahas gitu ya, apalagi ASI kemarin sempat koreksi juga gitu kan, dan Yap. sudah dikasih tadi insight-nya ya. Oke, lanjut lagi kok, ini ada yang nanya mengenai BBRI nih dari salah satu penonton kita malam hari ini. Apakah bisa ke 5.700 lagi katanya BBRI? Ini mungkin secara general juga buat Koberat, aku mau nanya nih buat teman-teman mungkin biasanya kan kalau baru mulai investasi disarankannya selalu membeli big banks gitu kan, dengan katanya ya udah pasti bagus gitu kan, harganya berapa aja beli gitu kan. Nah, kalau dari Koberat sendiri gimana nih, kira-kira ada insight lain gak nih yang mau dikasih buat teman-teman yang lagi bingung nih mau investasi atau mulai beli sahamnya di mana nih? Oke, saya pribadi merasa kalau kita beli saham itu all about momentum. Saya itu Hmm. kurang setuju dengan istilah menabung saham. Hmm. Mau saham sebagus apapun, kalau momentumnya salah, ya pasti kita akan masuk ke dalam fase floating loss. Nah, kalau orangnya baru masuk ke pasar modal, baru beli tiba-tiba floating loss 5%, walaupun megang BCA, saya yakin dia panik. Hmm. Gitu kan? Karena mereka nggak pernah tahu market itu seperti apa. Kalau kita udah biasa di market mah udah biasa gitu kan. Nah, kalau Hmm. masalah tadi pertanyaannya relate ke apakah BRI mungkin balik 5.700? Kita flashback ke setengah tahun lalu waktu BRI all time high di 5.800. Hmm. Pada waktu itu saya mungkin akan menanyakan kepada kalian semua yang merasa, wah BRI akan kuat di 5.800 selamanya. Yakin BRI tidak mungkin balik ke 49. Dan Hmm. ternyata kejadian. Bulan 11 BRI menyentuh 49 gitu kan. Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Kita itu harus selalu dinamis di pasar modal. Dan yang penting apa? Saya itu nggak setuju dengan istilah beli tinggal tidur. Iya, nanti buka-buka ternyata loss semua gitu kan. Nggak ada istilah beli dan tinggal tidur itu. Yang ada, kamu itu beli handphone aja, kamu due diligence. Nah, Ini speknya apa, harganya apa, dibanding-bandingin gitu kan. Masa kamu beli saham, kamu juga nggak due hmm. diligence. Masa kamu asal pencet buy gitu kan. Ya kita cari Hmm. secara teknikal ini posisinya di mana yang bagus. Ini resikonya kalau break di mana, kalau misalkan level ini jebol, kira-kira dia akan kemana, kita harus masuk sekali atau masuk berapa kali. Nah, itu kan kita harus tahu.
Nah, kalau memang kalian nggak bisa Hmm. sendiri, kalian merasa, oh aku masih newbie, belajar dari mana ya? Cari mentor. Mentor sekarang banyak, Hmm. ya kan? Ya. Bahkan kayak saya mentor tidak berbayar, kalian transaksi baru saya dapat komisi dari transaksi. Hmm. Dan itu cuma berapa sih dibandingkan dulu saya waktu pertama kali ke pasar Ya. modal, sekali ikut kursus itu puluhan juta, teman-teman. Jadi ya Iya, iya, iya. kalian inilah, pokoknya jangan berharap saham itu naik terus. Tidak ada yang Hmm. namanya saham itu naik terus. Walaupun BCA dari tahun 2000 sampai 2024 trennya naik, tapi di tengah-tengah naik itu selalu ada penurunan. Seperti itu. Jadi Oke. ya tetaplah cari entry, tetap cari entry, tidak asal masuk. Seperti Ya, itu. setuju ya teman-teman ya. Jadi memang momentum itu juga faktor penting ya buat kita untuk sukses di trading ya teman-teman ya, di pasar modal ya, investasi juga. Oke. Ya, kita lanjut lagi nih kok. Ada yang nanya beberapa nih pertanyaan sama nih, mau bahas tentang Goto nih kok. Gimana nih kok kalau Goto? What do you think bro, kok sekarang Oke. kalau untuk Goto? Ada nggak Iya. momentumnya atau untuk sekarang masih kurang menarik nih? Oke, kita mau bahas dari segi apa dulu? Kalau mau dari segi teknikal, kalau mau spek buy, jaga level 84-nya. Kalau dari segi teknikal ya. Tapi Hmm. kalau kita mau ngomong dari segi story-nya, begitu Goto kemarin jual Tokopedia di aset level ke TikTok, sehingga sekarang dia cuma punya 25% Tokopedia, saya langsung ngomong di grup bahwa kemungkinan besar Gojek kalau mau survive, dia harus acquire Grab atau mereka merger. Karena Hmm. apa? Ini adalah never ending story antara Grab dan Gojek. Dua-duanya Hmm. ini bersaing, dua-duanya ini saling bakar duit, dan dua-duanya nggak ada yang mati duluan. Padahal strategi bakar duit itu berharap kita bakar duit sampai musuh kita mati, baru kita bisa take advantage of the Hmm. market gitu kan. Nah, yang Hmm. di luar ekspektasi adalah dua ini sama-sama gedenya, sama-sama bunuh-bunuhan nggak mati-mati, sama-sama tusuk-tusukan nggak mati-mati gitu kan. Pertanyaannya, mau sampai kapan? Kalau mereka ingin Hmm. survive, jawabannya mereka harus merger. Hmm. Karena begitu mereka merger, mereka setting the rule untuk customer. Kalau sekarang Hmm. mereka bersaing, customer setting the rule for them. Siapa yang kasih promo paling gede, itu yang dipilih. Nggak ada yang namanya loyalty. Nah, baru nanti setelah mereka merger, itu akan kelihatan the real demand of these apps. Seberapa Hmm. sih orang butuh on-call service seperti Gojek dan Grab ini? Karena di situ mereka Hmm. pasti nanti nggak akan lagi kasih promo, nggak akan lagi kasih voucher-voucher yang kayak sekarang gitu kan. Hmm. Baru nanti kan kelihatan, oh ternyata dengan nggak ada gini real demand-nya berapa. Baru nanti adjusting. Jalannya panjang, panjang itu bukan jalan yang singkat. Walaupun Grab sama Goto mau share stop atau apapun itu jalannya panjang sekali. Jadi bukan instant result ya, dan belum tentu juga ketika mereka gabung juga pasti akan oh langsung to the moon. Ya sentimen mungkin ya to the moon sementara. Tapi berikutnya adalah masalah fundamental. Setelah mereka Ya. gabung, bisa nggak mereka benar-benar create the true value of their service. Kalau orang akhirnya mereka gabung ternyata mereka nggak kasih promo, orang juga ya udah deh, gua nggak akan pakai Grab sama Gojek, ya mati juga gitu kan. Hmm. Ya, ya, Cuma ya, setuju Indian sih banget. kalau menurut saya, kalau berkaca dari Uber, berkaca dari yang di China, ya harusnya sih akan ada real demand yang benar-benar butuh mereka, terutama di kota-kota gede. Tinggal seberapa besar dari kondisi sekarang yang nanti akan jadi real demand mereka. Seperti itu. Oke. Wah, ini insightful banget nih ya yang kok Bernard kasih tadi ya. Mungkin orangnya tadi cuma nanya secara teknikal, tapi dikasih story juga nih ya. Jadi kita lebih ada better understanding ya teman-teman ya, bagaimana kita melihat Goto begitu. Oke, waktunya tinggal 4 menit lagi. Mungkin satu pertanyaan lagi aku ambil nih kok ya, terakhir ya. Siap. Nih dari Jason, view-nya kok buat bank digital gimana nih menurut kok Bernard nih sekarang? Simple. Semua kembali lagi ke bottom line. Hmm. Bank digital yang kamu pilih,
itu ada kemungkinan profit enggak? Udah, Hmm. mau bank digital atau bank konvensional, mau toko kelontong atau toko digital, in the end, we are making business to make a profit, Hmm. bukan charity, ya kan? Hmm. Jadi kalau kemarin itu semua adalah masalah valuation game, kita cuma masalah, oh kita beli bank A dengan valuasi B dengan berharap, oh nanti ini number of account-nya naik, dengan berharap nanti customer-nya naik, dan nanti bisa dijual lagi ke next investor, itu eranya udah berakhir. Itu kalau menurut saya ya Jo ya, maaf-maaf kata Hmm. nih, visi-visi ini semi ponzi. Karena apa? Mereka selalu mencari another company yang Hmm. bisa value more untuk nyebokin mereka, untuk ambil barang mereka, Hmm. ya kan? Ketika itu nggak Hmm. terjadi, apa? Ya udah valuasinya hancur. Hmm. Jadian kayak sekarang kan, Hmm. nggak ada yang makan ya. Ya kalau mau dibilang ponzi ya ini semi ponzi gitu kan. Hmm. Visi itu menurut saya seperti itu ya. Kalau ada kawan-kawan visi di sini tersinggung ya kita Hmm. bisa debat. Nah, di sini kembali lagi, ketika udah nggak ada yang mau beli masalah valuasi matriksmu, masalah number of account bla bla bla, yang kembali yang bisa diterima oleh masyarakat dengan nalar apa? Bank lu profit nggak? Hmm. Bisnis lu profit nggak? Simple. Selama bisnis lu profit, selama kamu bisa menjaga revenue lebih besar daripada cost, dan selama valuasimu itu mencerminkan dari profitmu, ya pasti barangmu akan diuber. Nggak peduli kamu itu bank digital, nggak peduli kamu itu toko kelontong atau toko digital. Jadi kalau ngomong bank digital, ya kalau kalian pengen milih bank digital, ya pastikan bank digital yang kalian pilih ini ada potensi untuk profit, bukan digital-digitalan. Hmm. Kayak gitu. Oke, jadi tetap ya teman-teman kita harus melakukan analisa juga ya yang mendalam ya melihat dari sisi kinerja perusahaan ya tadi ya yang Betul. dari Kobera udah bilang juga dan juga mungkin salah satunya mungkin mencari juara dari antara kompetitornya juga kali kok ya bisa Betul, dibilang betul, gitu juga betul, kan karena betul. bank digital juga banyak gitu ya mungkin kita pilih yang nomor satunya lah karena mungkin yang nomor satunya in a way bisa jadi lebih baik daripada yang lain. Jadi kalau misalnya ada seleksi alam, mungkin dia yang terakhir lah ya. Ya, Kalau misalnya mau dibilang kayak surviving gitu. rate-nya lebih gede daripada Iya, yang digital-digitalan gitu kan. At betul, least betul, segi betul. bermodalan kuat gitu kan. Iya, iya. Oke, wah ini nggak kerasa banget ya, Ko Bernard ngobrol-ngobrol kita udah sejam gitu. Jadi buat teman-teman yang nonton malam hari ini, aku mau ingetin bahwa IG Live ini di save ya. Jadi kalian bisa nonton dari awal. Tadi udah banyak nih pertanyaan-pertanyaan teman Cuan Troopers yang udah kita jawabin ya, udah dijawabin sama Ko Bernard. Yang belum kejawab, boleh banget langsung aja follow Instagramnya Ko Bernard, join Warga 88 nih kalau kalian mau nanya-nanya langsung ya sama Ko Bernard gitu. Oke, Ko Bernard, aku mau pamit dulu. Thank you banget ya Thank waktunya you, buat malam hari Joe. ini. Buat teman-teman Cuan Troopers juga semuanya, selamat malam. Malam.